Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin. Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow akun Instagram dan juga Facebook Bobo Cantik. Ke puncak lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers buat berglamping ria. Di tempat glamping yang suasananya tuh honeymoon vibes banget. Lokasinya tuh tinggi tinggi di atas bukit, jadi pemandangannya udah pasti cakrawala luas, indah banget. Dan mungkin Bobor sudah pada tahu kita mau kemana. Betul, kita mau mereview Damar Langit Resort. Ini lokasinya ada di daerah Batu Layang Puncak Bobors, dan karena lokasinya tuh tinggi banget, jadi buat menuju ke atas emang selalu butuh sedikit pengorbanan kan. Apalagi jalur puncak masih macet terus, mau weekend mau weekday macetnya tuh masih bikin ampun-ampunan. Dan ini karena nggak sabar, akhirnya Bocan belok kiri gitu kan, sok-sokan nyari jalur alternatif karena sebenarnya pernah lewat sini juga pas ke Villa Fosil. Jadi Bocan pikir bisa nih, kayaknya bakal nembus ke Damar Langit kan. Tapi ternyata setelah beberapa menit akhirnya kepentok dengan penutupan jalan. Katanya di sana jalannya lagi dicor. Aduh, udah spend waktu waktu belok ke sini gitu kan, harus balik lagi ke jalur macet tadi. Rasanya udah bener-bener menguras kesabaran. Bukan menguras lemak ya, kalau nguras lemak sih enak kan langsing. Nah ini kita macet-macetan lagi. Ini udah tinggal berapa km doang, tapi tuh masih harus setengah jam lebih. Aduh, rasanya beneran menguji menguji ketakwaan. Nah kita udah belok kiri. Bocan pikir udah selesai gitu kan rintangannya, ternyata masih harus menghadapi jalan berlubang lagi. Terus ini jalanannya juga makin kecil dan sempet papasan sama bis TNI. Untung lo papasannya di sini begitu kan, bukan pas tanjakan. Kalau pas tanjakan kebayang gak sih PR-nya. Nah ini Bobers bayangin harus dempet-dempetan di posisi yang sedikit hampir nanjak gitu. Tapi semuanya nanti akan terganti Bobors begitu kita sampai ke tempatnya, karena emang buat mencapai sesuatu yang sukses gitu, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang indah tuh emang butuh pengorbanan dan perjuangan kan. Begitu juga buat menikmati pemandangan dari Damar Langit, kita harus melewati beberapa rintangan, tapi pas sampai langsung disambut dengan suasana hijau-hijau dan servisnya ini oke banget. Semua staffnya tuh ramah-ramah Bobors. Ini kayaknya salah satu servis terbaik yang pernah Bocan dapetin di hotel di daerah puncak. Salah satunya ini Damar Langit nih, masuk banget karena emang semua staffnya tuh sangat ramah, sangat helpful. Nah ini kita udah sampai di area drop off. Ini adalah bagian resepsionis, dan ini resepsionisnya bukan buat yang nginep aja, tapi untuk Bobors yang mau ke restonya perlu check in dulu di sini. Istilahnya check in nanti, karena buat ke restoran sama ke glampingnya tuh nggak bisa pakai kendaraan sendiri Bobors. Jadi nanti ada free shuttle gitu. Kita bisa nunggu di sini kalau misalnya shuttle-nya lagi antri, karena tempat nunggunya juga bagus banget nih, bisa sambil foto-foto gitu kan. Untuk area playgroundnya cuma ada di sini doang nih. Kalau untuk di glampingnya itu tempatnya seperti apa nanti kita lihat deh pokoknya. Nah ini Bocan mau pindahin bagasi, dibantu sama staffnya baik-baik banget pokoknya. Bocan tuh kalau nemu hotel atau restoran yang staffnya bagus selalu berpikiran baik, pasti ownernya nggak pelit nih, karena karyawannya kerjanya kelihatan happy gitu kan. Jadi sepertinya kesejahteraan di staff di Damar Langit ini emang diperhatiin kayaknya sama ownernya, makanya kelihatan dari servisnya pun kayaknya mereka pakai hati gitu kan. Nah ini kita langsung aja menuju ke area glampingnya. Nanjak Bocan tuh ngelihat posisi restoran sama glampingnya kayak mikir ini susah banget loh bikinnya, tapi dia bisa dong, dan bagus banget jadinya. Setiap sudutnya tuh kayak tertata apik gitu Bobors, dan karena lokasinya emang udah di
puncak bukit gitu kan, tinggi banget. Jadi pemandangannya tuh cakrawala yang bener-bener luas. Kita bisa lihat gunung gede, Gunung Pangrango, terus juga city view, ada Gunung Salak juga. Mau kiri mau ke depan pemandangannya udah bagus semua. Dan ini kayaknya salah satu resort yang gak cuma punya servis bagus tapi juga pemandangan terbaik. Nah ini Bobors bisa lihat rapi banget kan Bobors, padahal dia tuh di kontur tanah yang gak landai gitu, tapi dia bisa bikin serapi ini. Dan ini jalanannya, kenapa kita nggak bisa bawa kendaraan sendiri, karena jalanannya emang kecil, jadi khusus buat supir yang udah terlatih aja nih buat lewat jalanan ini. Nah ini kita udah sampai di area glampingnya. Naik tangga sedikit. Ini udah pasti nggak ramah untuk difabel dan juga stroller ya Bobors. Terus untuk pet friendly juga ini belum boleh, nggak bisa. Dan kita udah sampai di glampingnya. Ini rate-nya 1,5 juta untuk harga weekday. Kalau untuk weekend ini 1,8. Glampingnya minimalis tapi suasana sekitarnya tuh romantis banget. Bobors bisa lihat tuh di luar, kayak kalau yang honeymoon kemarin ini rasanya udah kayak honeymoon di atas awan gitu gak sih Bobors? Kayak honeymoon di langit biru, udah berasa dunia milik berdua deh. Pokoknya ini honeymoon vibes banget. Kalau Bobors nanya tempat honeymoon terbaik di Puncak, Damar Langit Resort itu masuk ke dalam referensi pertama Bocan pokoknya. Nah ini kita disediain air mineral, terus juga ada fasilitas kulkas, ada kopi set dan teko listrik. Jadi walaupun ini glampingnya minimalis, tapi untuk fasilitasnya lengkap banget ya Bobors. Cuma di sini nggak ada wifi-nya nggak nyampe. Kalau untuk TV kabel sih itu ada channel internasionalnya juga. Nah di area belakang ini kamar mandinya. Yang kurang dari kamar mandinya tuh nggak ada cermin. Kenapa di atas Westafel ini nggak ada cermin? Harusnya ada cermin kan, tapi mungkin belum dipasang kali ya Bobors, karena katanya sih untuk domnya ini tuh sebenarnya masih dalam display, maksudnya cuma buat display doang gitu. Tapi karena antusiasme begitu tinggi, akhirnya mau nggak mau disewain. Tapi overall semuanya masih nyaman banget fasilitasnya. Dan yang paling juara adalah di depan dom itu ada deck dan pemandangannya indah banget. Dan tadi kita udah lihat kamarnya, sekarang Bocan mau makan siang. Ini sebenarnya bisa minta shuttle untuk diantar ke restonya, cuma karena waktu itu Bocan belum pasang internet dan gak ada wifi, jadi nggak bisa WhatsApp ke resepsionisnya. Sedangkan di domnya tuh kan gak ada telepon kan, jadi daripada lama akhirnya kita jalan kaki aja tuh naik tangga ke restonya. Nah ini suasananya lagi hujan-hujan gini Bobors. Tuh ini suasana restonya. Restonya sendiri cukup luas dan kebanyakan areanya outdoor. Ada satu yang indoor, itu cuma di dekat kasirnya doang. Nah ini pemandangan dari restonya berselimut kabut. Aduh indah banget Bobors. Dan ini adalah menu makanannya. Harga makanannya menurut Bocan sih termasuk mahal. Mungkin karena emang dia masuknya resto mahal kali ya Bobors, bukan resto yang di menengah ke bawah, tapi kayak menengah ke atas. Harganya lumayan. Bocan makan siang itu ada pesen 3 main course, terus 2 minum sama 1 appetizer sama 1 dessert, itu habis sekitar 500 ribuan. Jadi harga makanannya lumayan, tapi porsinya sih gede ya Bobors. Nah ini Bocan pesan pisang goreng. Aduh pisang gorengnya juga enak, tempe mendoannya juga enak. Nah ini soto ayam. Ini adalah menu hemat kalau lagi di hotel atau di resto mahal. Pesen soto nambah nasinya 2. Ada yang kayak Bocan juga nggak tos dulu. Nah ini Bocan pesen ayam taliwang sama ayam sambal minahasa. Kalau ayam taliwangnya enak, tapi ayam minahasanya tuh kayak kurang berasa gitu bumbunya. Dan abis makan kabut pun mulai turun. Aduh langsung gelap gitu Bobors. Tapi itu kayak syahdu banget gak sih? Kalau sama pacar sih iya ya syahdu, tapi kalau sama anak-anak jadinya hektik. Karena
mereka udah pada ngeluh, ayo dingin dingin dingin. Bocan nggak mikir buat bawa jaket karena mikirnya cuma makan di resto sebentar gitu kan, jadi lupa bawa jaket. Nah ternyata pas habis makan itu jadi hujan lagi, kabutnya makin tebel, makin dingin kan. Aduh, jadi kalau bobors yang mau ke Damar Langit, prepare sama jaket ya. Dan tadi pas dari resto kita minta shuttle nih bobors, jadi nggak PR harus turun tangga lagi. Nah ini kita udah sampai area glampingnya. Aduh, suasananya indah banget. Perpindahan dari terang ke gelap. Tuh cakep banget bobors, bisa lihat city light di sana. Nah untuk penerangan di dalam domnya ini di level cukup ya bobors. Cuma yang agak bingung ini kenapa ordengnya itu nggak menutupi full. Jadi kalau yang mau honeymoon kan, mau melakukan hal yang privacy kayaknya agak susah. Tapi katanya kedepannya mau dibenerin sih bobors. Nah itu bobors bisa lihat tuh. Sebenarnya di yang dom sana tuh dia punya tangga lain. Cuma kalau misalnya orang dom sana mau ke resto yang tadi, itu harus lewat dom Bocan, dan itu kelihatan jelas kan dari luar. Dan untuk makan malamnya ini Bocan pesen. Jadi untuk kita mau minta shuttle atau mau pesen makan itu bisa lewat WhatsApp. Nah ini makanannya yang tadi Bocan bilang, pesen soto tambah nasi 2. Karena sebenarnya masih kenyang juga sih, tadi makannya banyak alasan padahal hebat. Kalau untuk makanannya sih enak bobors, cuma pas Bocan pesen makan tuh restonya lupa naruh sendok, jadi harus request ulang, dan itu lumayan lama nganterin sendoknya kan karena posisi restonya lumayan jauh. Tapi oke, pemandangannya udah deh, no debat, ini bagus banget. Tuh, habis makan kita bisa lihat city view, dan tada! Ini adalah pemandangan pas pagi harinya. Ini kelihatan Gunung Salaknya masih malu-malu gitu, masih berselendang awan gitu kan. Ini aduh, kebayang gak sih kalau lagi honeymoon pagi-pagi lihat pemandangannya gini, bikin mau tidur lagi. Nah ini makin siang langitnya ternyata makin bagus bobors. Ini kita mau sarapan dulu. Nah sarapannya dijemput lagi sama shuttle. Nah ini kita lewatin villa. Ini katanya villa ownernya nih. Oh ya, untuk di Damar Langit Resort ini dia ada tipe villa sama tipe glamping. Kalau untuk yang tipe glampingnya itu kan 1,5 ya. Kalau untuk yang tipe villa itu rate-nya sekitar 4 juta pas weekend. Tapi kapasitasnya bisa buat 5 orangan gitu kalau nggak salah. Nah ini adalah area restorannya. Jadi kalau bobors yang mau makan di restonya terus mau di area pool itu bayar lagi 100.000. Kalau untuk yang nginep sih udah free ya. Mau berenang mau apa itu udah free semua. Nah ini sarapannya, staffnya lagi siapin sarapan buat Bocan. Sarapannya ditaruh di box gitu bobors, mungkin biar ringkes kali ya, biar bisa dibawa pulang kalau nggak habis. Ada. Nah ini sarapannya udah enak banget, ada nasi goreng, terus nasi gorengnya tuh juga toppingnya ada sate, ada ayam, jadi bukan yang nasi goreng standar. Terus disediain buah, disediain teh sama jus, jadi sarapannya oke banget. Dan sambil sarapan kita bisa lihat pemandangan gunung. Abis sarapan waktunya bakar lemak. Kita mau trekking, tapi Bocan gak ikut bobors karena kalau si adik kayaknya belum kuat kan. Jadi yang trekking tuh cuma si kakak sama papahnya. Nah ini ada guide-nya, ini namanya Pak Adi. Dari cerita suami ya, Bocan kan gak ikut trekking, tapi dari cerita suami Pak Adi ini orangnya asik banget. Mungkin salah satu hal yang bikin stay Bocan berkesan di Damar Langit ini adalah salah satunya karena percakapan sama beliau. Jadi dia tuh trekking sambil banyak nerangin hal-hal bobors. Jadi dari dia ngomong pun udah kelihatan kayak wah ini orang udah punya pengalaman kemana-mana ya. Dan orangnya ramah banget, baik banget. Kalau untuk trekkingnya itu untuk yang kecepatan normal ya, normal orang dewasa itu katanya sih cuma 20 menit buat mencapai curugnya. Cuma karena Bocan nih bawa si kakak jadinya lumayan lama. Nah ini diterangin juga nih ada daun yang bikin gatel namanya daun pulus. Terus juga diterangin ini ada air dari mata air bisa diminum katanya. Terus kandungannya juga udah teruji, jadi beneran
di dalam Damar Langit Resort ini itu selain emang areanya luas, tapi juga ada beberapa yang yang natural banget gitu Bobors, yang bisa bikin kita berpetualang. Nah ini trekkingnya sih sebenarnya jalannya udah mulus semua, cuma ya banyak tangga ya, namanya juga ke Curug. Dan akhirnya kita sampai di Curug Damar. Udah disediain deck juga, jadi Bobors yang mau foto-foto atau mau main air, katanya tuh ada kolamnya juga Bobors di sebelah sana. Air terjunnya tuh dari mata air, bukan sungai. Jadi walau hujan, arusnya akan tetap segini dan airnya tetap jernih. Nah ini Bobors yang mau mandi-mandian di sini, udah disediain kolamnya, jadi nggak perlu takut. Nah airnya tuh jernih banget Bobors. Sayang Bocan nggak ikut, tapi mungkin airnya dingin banget kayaknya ya dari mata air. Dan udah 1 jam lebih dong Bocan nungguin di sini, nungguin si kakak sama si bapak ya trekking. Tapi untung pemandangannya tuh manjain mata banget, jadi walaupun harus nunggu di situ rasanya nggak kerasa. Dan ini suasana restonya menjelang siang, udah mulai banyak yang datang dan Bocan tuh di bawah kan ya. Bocan denger tuh tiap ada tamu yang datang, para staffnya tuh menyambut dengan sangat ramah dan semangat gitu. Selamat datang di Damar Langit. Jadi bikin kesan pertamanya tuh baik banget. Jadi kayaknya oke lah, pokoknya servisnya di Damar Langit nih oke banget, makanannya juga enak, terus pemandangannya nggak usah ditanya. Ini recommended apa enggak? Sangat recommended jawabannya. Terima kasih Bobor sudah nonton. Dadah, sampai jumpa di video review hotel lainnya.